10.000 zang di atas jurang. Dua sekte abadi saling berhadapan di kejauhan. Tetapi dalam keheningan seperti itu, ada niat membunuh yang kuat. Dan mengambil kesempatan ini untuk melapor kepada para murid yang untungnya melarikan diri dari Qin Yichen, melaporkan situasinya ke Yue Hua. Maksudmu, saudara muda Zhou dan saudara muda lainnya mati di mulut roh abadi itu? Pencuri Qin Yichen hampir tidak menembak dari awal sampai akhir. Cahaya dingin melintas di mata Yue Hua. Dalam hal ini, pencuri itu mengandalkan roh abadi itu saja. Kekuatannya sendiri. Tapi Seul. Bahkan, dalam pandangan Yue Hua, roh abadi yang menyebabkan dia kehilangan sekte abadi kemungkinan besar akan dipinjamkan kepadanya oleh Huang Fuyi atau Qin Yichen untuk menyelamatkan hidupnya. Setidaknya, bukan pencuri yang menyerahkan dirinya. Yue Hua juga memiliki alasannya sendiri untuk berpikir demikian. Pertama, jika tidak, akankah sekte abadi Yuan Surgawi membiarkan Qin Yichen memimpin tim? Kedua, bagaimana mungkin limbah yang bahkan bukan Heaven Immortal memiliki 5 layar Peak Immortal Spirit? Dan sebagai kepala sekte abadi, Yue Hua juga bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Melihat kembali keganasan Ziyun barusan, tampaknya garis darah naga banjir telah berevolusi ke tingkat tertentu, yang membuatnya semakin cemburu. Namun, tebakan Yue Hua setengah benar. Pada awalnya, Ziyun memang dihadiahi jasa pertempuran tanpa jurang, tapi kemudian Ziyun hanya surga abadi. Hanya setelah mengikuti Qin Yichen dia bisa tumbuh dan berkembang selangkah demi selangkah, dengan keganasan pembantaian hari ini di semua sisi. Namun, Yue Hua tidak memikirkan kepala Qin Yichen tentang evolusi Ziyun. Bahkan jika itu adalah Immortal Sect, hampir tidak ada catatan True Dragon Bloodline. Meskipun Ziyun ganas, cara sengit Qin Yichen bahkan mengejutkan moral sekte abadi sampai batas tertentu. Tapi Yue tidak takut. Karena Yue Hua memiliki lebih dari satu cara untuk menghadapi Qin Yichen dan roh abadi itu. Pertama-tama, Yue Hua sendiri memiliki Immortal Spirit, yang merupakan kekuatan dari Immortal Monarch 5 layar, tetapi jauh dari peak. Gagasan seperti itu membuat mata Yue Hua semakin cemburu. Kepala sekte immortalnya yang bermartabat, roh abadi dari pembangkit tenaga Immortal Monarch 6 Heavenly Layer, lebih sia-sia daripada Heaven Immortal. Kuncinya Qin Yichen berani berdiri di atas kepala roh abadi, menggertak orang dengan memamerkan koneksi kuat seseorang, maka pemborosan tidak takut menimbulkan serangan balik. Tembak dengan roh abadiku dan minta dua saudara muda untuk bekerja sama, setidaknya menunda roh abadi itu sudah cukup. Dan selama periode ini, Yue Hua cukup percaya diri untuk membunuh Qin Yichen 100 kali. Lagi pula, bahkan jika Qin Yichen hanya berjarak satu langkah dari surga abadi, masih ada celah 3 lapisan surgawi. 3 celah lapisan surgawi. Ling Yue Hua merasa bahwa tanpa semangat abadi Qin Yichen, saya takut dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Selain itu, Yue Hua juga bisa menangani roh abadi itu sendiri. Meskipun roh abadi yang ganas membuatnya memiliki beberapa poin kecemburuan, jangan lupa, di alam semesta, dia harus berada di atas roh abadi, orang tertinggi di antara hadirin. Di sekte abadi Yuan Surgawi, dengan pengecualian Mo Yanchen, yang lain, termasuk Duan Mudeng Feng, belum dianggap oleh Yue Hua. Tapi bagaimanapun juga, dia dikejutkan oleh sekte abadi, dan dia bisa menemukan pembangkit tenaga listrik yang setara dengan Mo Yanchen dan yang lainnya. Selain itu, jangan lupa, pada jumlah orang, pada kekuatan keseluruhan, dia masih mengejutkan sekte abadi Yuan Surgawi. Bahkan, Yue Hua juga dapat mengirim 100 murid, pertama memasuki jurang untuk menjelajah, dan mendapatkan kesempatan harta karun. Lalu, sekte abadi Yuan Surgawi tidak akan membiarkannya membantai. Bagaimana memilih? Semuanya terserah dia. Inisiatif juga ada di tangannya. Tentu saja, Yue Hua tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari sekte abadi Yuan Surgawi akan melangkah ke jurang ini, karena menurutnya, semua variabel harus diselesaikan dan peluang harus dimonopoli untuk memaksimalkan keuntungan. Pada saat yang sama, Qin Yichen tidak menganggur, melihat pembunuhan kedua belah pihak untuk sementara berhenti karena penampilan mereka sendiri. Jadi transmisi suara berkata, jangan saudara Feng, saudara seniormu, apakah kamu baik-baik saja? Duan Mudeng Feng perlahan menggelengkan kepalanya. Transmisi suara berkata, tidak masalah. Terima kasih atas dukungan tepat waktu Anda. Wajah Mo Yanchen suram. Transmisi suara berkata, Junior Brother Qin menembak seperti ini. Meskipun kejutan dari pencuri sekte abadi, tetapi masalah sebenarnya baru saja dimulai. Melalui narasi Duan Mudeng Feng, Qin Yichen mungkin adalah hal yang dipahami. Ternyata Duan Mudeng Feng tidak menganggur saat dia dan Ni Yuntian memurnikan kabut abu-abu. Melalui berbagai tanda, ditambah pengalamannya sendiri, ditemukan benua yang rusak ini. Menurut spekulasinya, benua ini kemungkinan besar adalah pusat dari seluruh bintang yang rusak. Mendengar kata-kata ini, napas Qin Yichen tidak tertunda. Pusat dari bintang-bintang yang rusak adalah hasil dari pertempuran paling kuat, dan reruntuhan medan perang di paling banyak pembangkit tenaga listrik secara alami lebih berharga. Jurang ini tidak berdasar. Seperti jurang maut,
kemungkinan besar ia meledak dan menghancurkan bintang-bintang. Di bawah jurang ini, ada peluang bagus. Mendengarkan analisis Duan Mudungfeng, Qin Yichen melihat sekeliling. Dia sebelumnya mendukung sekte yang sama. Namun, dia tidak menemukannya. Pada saat ini, ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa tanah tempat mereka berasal penuh dengan tulang. Meski banyak, telah dimusnahkan karena buntut dari dua pertarungan besar sekte abadi. Namun tulang hitam di kejauhan masih membuat Qin Yichen bergerak. Tidak hanya itu, melihat jurang 10.000 zang, Qin Yichen merasa seolah-olah dia masih memiliki nafas dari keberadaan yang mengerikan tahun itu, yang membuat detak jantungnya semakin cepat. Pertemuan selanjutnya sangat sederhana. Sebelum Duan Mudungfeng memimpin timnya untuk menjelajah, dia bertemu dengan sekte abadi bulan yang menakutkan, dan kedua belah pihak bertarung sampai Qin Yichen datang. Setelah Qin Yichen mendengarkan, wajahnya sedikit bermartabat, melihat cibiran mulut Yue Wuhua. Transmisi suara berkata, jika Anda tidak salah, orang dari sekte abadi tidak akan pernah membiarkan kami mendapat kesempatan. Karena jika dia adalah Yue Wuhua, cara terbaik adalah menyelesaikan semua musuh terlebih dahulu, daripada bersaing untuk mendapatkan peluang. Duan Mudungfeng berpikir demikian, bahkan kemunculan Qin Yichen hanya membuatnya hampir mati. Aman untuk sementara, tetapi jauh dari mampu melakukan serangan balik Immortal Sect. Yue Wuhua, sebagai ketua, pasti memiliki banyak kartu di tubuhnya, dan ada banyak ahli di sekte abadi mengejutkan bulan, saudara Qin. Bahkan jika Anda dan saya bergabung, dalam waktu singkat, saya khawatir akan sulit untuk mengalahkan Yue Wuhua. Qin Yichen tidak menyangkal analisis Mo Yanchen. Meskipun dia pikir dia memiliki banyak kartu haul dan gerakan membunuh di tangan, tetapi seorang kepala tanpa bulan, bagaimana mungkin tidak ada pertahanan? Bahkan Qin Yichen sama-sama ingat bahwa ketika dia tiba, Yue Wuhua masih menekan Mo Yanchen, dan dia jelas merasa nyaman. Saat ini, Duan Mudungfeng berkata, ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah saudara-saudara kita, dibandingkan dengan sekte abadi, memiliki beberapa celah dalam hal jumlah atau kekuatan keseluruhan.